Bismillahirrahmanirrahim. Masalah berikutnya yang disebutkan di sini oleh pengarang tentang kesalahan orang yang sholat dalam sholat berjamaah, yaitu orang yang bikin jamaah kedua. Orang yang bikin jamaah kedua. Dan pengarang di sini menganggap bahwa bikin jamaah kedua di masjid hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Nah, ini adalah letak iskal yang perlu kita terangkan, sebab masalah ini adalah masalah yang panjang. Maka perlu diuraikan dulu permasalahan di dalam atau hakikat kedudukan permasalahan. Mari kita katakan sekarang kita dalam poin pembahasan hukum membikin jemaah kedua dalam masjid. Ya, membikin jemaah kedua di dalam masjid atau mengulangi jemaah dalam satu masjid itu mempunyai 3 bentuk. Ya. Bentuk yang pertama ada mengulangi jemaah, dan sepakat para ulama ini adalah pengulangan atau membikin jemaah kedua yang terlarang. Para ulama sepakat bahwa tidak disyariatkan membikin jemaah kedua seperti itu. Ya. Dan ada membikin jemaah kedua yang para ulama sepakat itu adalah boleh bikin jemaah kedua di masjid seperti itu. Ya. Dan yang ketiga ada membikin jemaah dan ini diperselisihkan bikin jemaah kedua di masjid seperti itu. Jadi ada 3 jenis. Adapun jenis yang pertama bikin jamaah kedua yang terlarang itu mempunyai beberapa bentuk. Ya, mempunyai beberapa bentuk. Bikin jamaah kedua yang terlarang mempunyai beberapa bentuk. Di antaranya bikin jamaah kedua di masjid pada posisi atau pada satu saat. Ya, bersamaan waktu sholat sekaligus. Jadi pada saat adzan langsung 2 jemaah. Yang sananya tidak cocok dia bikin jemaah sendiri, sananya cocok bikin jemaah sendiri. Ya, satu kali sholat 2 jamaah sekaligus. Ya, ini sepakat bahwa ini adalah tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dilakukan. Ini adalah bentuk yang haram, sebab bisa memecah kalimat kaum muslimin dan memecah jamaah kaum muslimin. Ya. Bentuk yang kedua adalah orang yang bikin jamaah kedua terus menerus. Ya, seperti saya pernah dapati ya, satu daerah di Jawa itu para petani di sana pulang salat asar, mereka salat asar sekitar jam 5 atau setengah 5 sebab terlambat pulang dari sawahnya. Ya. Maka orang-orang yang mau salat di awal waktu dia adzan pertama, ya, pas tepat waktu adzan. Ya. Nanti para petani ini pulang dari sawah, mereka adzan lagi jam 5, ya, salat berjamaah lagi, terus menerus setiap hari seperti itu. Nah, kalau seperti ini keadaannya, ini termasuk ke dalam bentuk yang terlarang. Ya. Ini bentuk yang terlarang dan disepakati oleh para ulama bahwa ini terlarang. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang terlarang adalah seperti kelakuannya ahlul bid'ah. Ya. Ahlul bid'ah kalau tidak setuju dengan orang, ya, dia tidak mau sholat dengan orang itu. Ya. Nanti setelah dia selesai sholat, baru dia datang sama kelompoknya sholat sendiri. Ya. Itu bentuk salatnya ahlul bid'ah dan ini juga terlarang. Ini bentuk salat seperti ini terlarang. Jadi ini semua jenis-jenis mengulangi jamaah yang terlarang. Dan ada mengulangi jamaah kedua yang para ulama sepakat itu boleh. Di antaranya seperti menjamak salat di masjid yang tidak ada imam ratibnya. Ya. Di masjid yang tidak ada imam tetapnya. Masjid ini, ya, jadi imam di situ tidak ada imam tetap. Dan tidak ada yang ditugaskan menjadi imam. Ya, kalau punya imam ratib, artinya dia yang ditunggu. Kalau dia belum datang, harus menunggu makmumnya sampai dia datang. Itu namanya punya imam ratib. Ya, dia mengatur dengan sholat. Ya, kalau dia belum datang, ditunggu. Kecuali kalau terlambat, seperti yang saya uraikan tadi, boleh dia digantikan dan dipilih oleh jamaah siapa yang berhak menggantikannya. Ya. Tapi kalau tidak ada imam ratibnya, imam tetapnya, maka boleh ada jemaah kedua. Ya. Boleh ada jemaah kedua. Ya. Keadaan yang kedua, masjid yang berada di pinggir jalan, yang tidak ada imam tetapnya. Dia memang masjid tempat sholatnya orang-orang yang berlalu, orang-orang yang musafir. Ya, tiap musafir lewat di situ, ya, sholat. Seperti masjidnya di bandara misalnya, atau di terminal, atau di mana, atau semisal dengan itu yang tidak mempunyai imam tetap. Ya. Maka kalau tidak punya imam tetap, ya boleh mengulangi jemaah kedua di situ. Nah. Jadi saya sudah terangkan di sini yang mana yang terlarang menurut kesepakatan para ulama dan yang mana yang
boleh menurut kesepakatan para ulama. Sekarang jenis yang ketiga yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan itu hanya satu perkara, yaitu tentang jemaah kedua di masjid yang ada imam tetapnya. Jemaah kedua di masjid yang ada imam tetapnya. Ya. Ada imam tetap, ada orang-orang terlambat mau bikin jemaah kedua, boleh nggak dia bikin jemaah kedua? Nah, ini yang diperselisihkan. Kalau pengarang di sini, ya, menguatkan makruh hukumnya, ya. Tetapi yang benarnya itu adalah boleh. Wallahu taala alam. Yang benarnya boleh. Dan pengarang berdalilkan dengan beberapa ayat. Ya. Dan ayatnya tidak ada sisi pendalilan. Kemudian berdalilkan dengan hadits yang lemah, hadits Abu Bakar ini lemah. Andai kata sahih tidak ada pendalilan juga. Dan berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah tidak ada sisi pendalilannya. Ya. Dan berdalilkan dengan asar dan diselisihi oleh orang-orang yang membolehkan dengan asar yang lebih kuat dan lebih bagus. Ya. Maka yang benarnya hukumnya adalah boleh. Ya. Sebenarnya saya ingin bahas lebih panjang, cuman karena waktu tidak cukup, maka kita meringkas. Ya. Di sini, maka saya simpulkan pada posisi yang ketiga ini, kalau dia punya imam ratib dan ada jemaah kedua, boleh seseorang itu boleh seseorang menegakkan jemaah kedua di situ. Hukumnya boleh. Ya. Apa dalilnya kita katakan boleh? Ya, dalilnya adalah hadis. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya, Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lainnya, yang mana seorang masuk dan dia sholat sendiri, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sholat. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, adakah orang yang bersedekah? Ya. Man yatasaddaq li hada? Siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini? Maka berdirilah satu orang, kemudian dia sholat berjamaah. Nah, di sini sisi pendalilannya Nabi sudah selesai sholat dan Nabi imam ratib. Ya. Datang orang terlambat, maka Nabi perintahkan satu orang supaya bersedekah untuk orang ini, kemudian sholat berjamaah. Jadi ini jemaah keberapa ini? Jemaah kedua. Ini menunjukkan tentang bolehnya. Ya. Jemaah kedua ini menunjukkan tentang bolehnya. Iya. Sekiranya yang benar di dalam permasalahan ini, wallahu taala alam.